Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa aplikasi yang berbasis web, software seperti desktop dan juga games. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya di sini bernama Dodi Martinus dan di sini ada rekan saya Reski dan Dodi Kurniawan dan nama tim kami adalah Dodi Tim. Seperti yang dari sini, di sini berikut nama kami dan juga ada tim kami juga. Next. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang OneDrive terlebih dahulu. OneDrive itu sebenarnya adalah website yang menyediakan file hosting yang berbasis cloud. Dan sebelumnya OneDrive ini bernama SkyDrive. OneDrive ini dibuat oleh Microsoft. Next. Nah, seperti yang ada di gambar di sini, ini adalah sebuah ilustrasi. Ilustrasinya menunjukkan bahwa OneDrive bisa diakses di PC, Mac, ataupun iOS dan Android. Next. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, coba kalau gambarnya, ini berikut adalah sedikit tampilan dari OneDrive ya. Dan di sini kita bisa lihat di atasnya ada bagian dari menu dari luar dan dalam. Dan kita kalau misalnya kita klik kanan di bagian folder atau filenya, kita juga bisa melihat juga ada menu aja seperti menu bagi pasang, ubah nama, pindah hapus, pindahkan ke salin ke properti dan harus dilihat. Dan di OneDrive ini perlu diketahui, OneDrive ini sudah sangat cocok sekali untuk beberapa orang yang suka memakai aplikasi Office karena dalam OneDrive ini sudah disediakan aplikasi seperti Word Online dan Excel Online. Tapi sayangnya OneDrive ini tidak begitu cocok untuk dipakai di luar dari OS yang berbasis Windows seperti Windows Phone atau Windows 8. Next. Dan berikut di sini ada beberapa sedikit perbandingan dari berbagai contoh-contoh dari cloud storage seperti OneDrive, Dropbox, dan Google Drive. Di sini kita bisa melihat OneDrive sedikitnya punya kelebihan seperti disk storage untuk speednya besar 15 GB dan juga untuk frequency-nya dia lebih murah untuk 1 teranya hanya bisa $7 saja untuk per bulannya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan presentasi ini ke rekan saya berikutnya. Next. Megapixel merupakan sebuah aplikasi yang berdiri di Windows. Megapixel sendiri merupakan sebuah aplikasi penganti Windows Central yang berada di biasa dari sebelah kiri komputer Anda. Jadi instalasinya pun cukup simpel. Anda cukup mengunjungi website www.megapixel.com dan Anda perlu download instalnya. Proses instalasinya pun cukup mudah, terdiri dari 32 bit dan bisa berupa ini kompatibel semua Windows dari Windows XP sampai Windows 8 sekalipun. Next. Ini tampilan awal pada saat kita pertama kali menginstal Elementor. Next. Salah satu kewenangan Elementor itu sendiri, kita bebas mengkustomisasi semua tema yang ada di dalam Elementor tersebut, mulai dari jam, RAM, dan sebagainya. Itu salah satu contoh kustomisasi dari Elementor. Kita bisa menggali ulang yang kita dapatkan dari salah satu dari para author yang berada di internet. Author di internet itu sendiri pun kita bisa mendapatkan skin dari para author secara free dari Elementor skills.org atau lainnya. Itu salah satu contoh tampilan Elementor untuk para kaum laki-laki. Nah, selain kita bisa meningkatkan penampilan kita juga bisa memantau juga sekalian apa yang terjadi di background proses kita. Next. Tidak hanya laki-laki juga, para kaum feminin juga dapat menggunakan Elementor. Jadi aplikasi Elementor ini kompatibel dengan di semua jenis kelamin, gender maupun usia. Berikutnya saya akan menjelaskan game terkait Eurotruck. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Eurotruck Simulator 2. Game ini sebenarnya simulator bagi orang-orang yang volunteer sebenarnya. Cuman tidak ada gamenya. Next.
kita pilihan-pilihan kontrol yang seperti biasa yang kita tahu kalau maju tetap W, mundur di S atau rem, kiri kanan tetap A sama D. Semuanya masih seperti biasa kayak kita main di biasa. Terus ada pilihan grafik, audio, inplay, keyboard atau kontrol. Kontrol di sini kita masih bisa menggunakan kayak kita main game Posonet ada setirnya, ini juga bisa dipakai dengan setir juga. Ini adalah gambar awal sebelum kita mulai dari suatu video tersebut. Dapat dilihat di sebelah kanan atas itu adalah mobil kita, dan game ini sebenarnya online, tapi bisa dimainkan secara offline juga. Terdapat level-level. Terus kita bisa ada kayak company ini yang kita kenal kayak perusahaan-perusahaannya. Jadi kita bisa rekrut orang untuk jadi driver di perusahaan kita juga. Terus yang sebelah kiri paling bawah itu adalah drive. Dan jadi kita menyetir. Sebenarnya kalau kita menyetir ini ada dua pilihan. Kalau kita sudah menghasilkan uang dengan banyak, kita dapat green card. Kalau enggak, kita pakai job card itu sama aja kayak kita nyewa mobil orang untuk kita pakai buat nganterin barangnya. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau kita mau membawa barang apa. Karena ini yang sebelah kiri ini adalah level dari driver tersebut. Setiap kenaikan satu level kita bisa pilih. Yang paling atas itu barangnya bisa bawa kayak minyak, jadi kayak tingkat bahayanya. Terus yang kedua ini jaraknya. Jadi semakin tinggi levelnya kita bisa nyetir semakin jauh, dan otomatis waktu kita main ini akan lebih lama juga. Nah, ini adalah salah satu screen ketika kita lagi bawa barang ke perusahaan tersebut. Bisa dilihat grafiknya, bagi saya sih sudah lumayan bagus. Cuman ketika saya pakai laptop saya dengan spesifikasi yang sedikit di atas, terkadang masih ngada-ngada patah-patah. Nah, kalau yang ini kita sudah punya truk sendiri, jadi kita bebas pilih. Ya, ini truk, ini truk-truknya.